sekali lagi, Engkau adalah Immanuel yang selalu menyertai setiap kami. Bahkan dikala kami sendiri, dikala perasaan kami merasa kami sendiri terpisah dan tidak ada yang mengasihi, kami percaya kasih-Mu kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Terima kasih Bapa, buatlah kami hidup bergantung kepada firman-Mu, bukan pada perasaan dan bukan pada hal-hal di sekeliling kami. Dan dalam Bible Study hari ini, biarlah kami boleh semakin mengenal Engkau, untuk kami boleh semakin dewasa menjadi serupa segambar dengan-Mu. Berfirmanlah, ajarlah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, shalom. Kita akan lanjut Bible Study kita malam hari ini. Kita bersyukur bahwa perjalanan Bible Study ini sungguh luar biasa. Saya secara pribadi terus boleh menemukan kebenaran-kebenaran yang ketika digali lebih dalam lagi, semakin membuat saya kagum akan Yesus dan semakin bergantung kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bible Study 2 minggu lalu kita belajar tentang bagaimana perkataan Yesus yang sangat populer itu. Dia berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kita bersyukur dia menyediakan jalan yang terbaik bagi kita, amin. Sehingga bagi kita ada kepastian bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan kita tahu bahwa di Yohanes pasal 14 ini kita akan lanjut di bagian yang kedua, mulai dari 15 sampai pasal 31. Yohanes 14 ini adalah bagian daripada cerita atau bagian daripada isi perkataan daripada Yesus dalam hari-hari terakhir sebelum dia disalibkan bersama dengan murid-muridnya. Dan kita akan lihat hari ini diberi judul tidak ditinggal sendirian sebagai yatim piatu. Nah, ini menarik. Waktu saya baca ini, saya ulas, saya renungkan. Mengapa judul ini muncul? Karena selain tertulis di dalam kitab ini, juga hal ini merupakan satu hal yang relevan dan banyak dialami orang-orang, yaitu merasa ditinggal sendiri. Ada yang merasa ditinggal sendiri secara fisik karena dia yatim piatu, tapi ada juga yang merasa ditinggal sendiri karena dijauhi oleh orang-orang, dijauhi oleh orang yang pernah bersama dengan dia. Mungkin dijauhi karena ada masalah, dijauhi karena ada hal yang buruk terjadi dalam hidupnya, atau ada kegagalan yang terjadi sehingga orang-orang menjauhi dia, apapun itu. Tetapi kita belajar bersama bahwa ketika hal itu terjadi, Yesus memberi janji kepada semua orang yang percaya kepadanya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah ditinggal sendiri. Amin. Tidak pernah ditinggal sendiri. Itu sebabnya dia memberi nama kepada dirinya sendiri. Yesus itu disebut Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Dan hari ini kita akan lihat sama-sama firman Tuhan ini. Mari kita pelajari mulai dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 31. Kita akan baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Dan nanti kita akan bahas firman ini ayat demi ayat. Ada Bible Study ADA ayat demi ayat. Ayat 15, 1, 2, dan 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Dan tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Satu kali di sebuah panti asuhan di Afrika, di panti asuhan itu secara khusus ada sekelompok orang-orang yang yatim piatu korban perang, perkelahian antar suku, dan beberapa orang di antara mereka ini cacat, mengalami banyak cacat, kehilangan anggota tubuh. Ada banyak yang kehilangan kaki mereka, sehingga panti asuhan ini membuat sebuah artikel berita mereka butuh donasi kaki palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Satu kali di belahan dunia yang lain ada seorang pengusaha yang sangat sukses dan dia sudah mencapai segala sesuatunya. Hartanya, posisinya, nama baiknya sudah sampai kepada hal yang tanda kutip di atas rata-rata. Lalu satu kali pengusaha ini berbicara kepada temannya, dari semua pencapaian yang ada, aku belum bahagia, katanya. Terus dia bertanya kepada temannya, menurutmu apa yang bisa aku lakukan supaya aku menjadi bahagia? Saudara, dalam obrolan itu tiba-tiba temannya ini berkata, mungkin ini bisa membantumu bahagia. Yaitu apa? Saya membaca sebuah postingan artikel, ada sebuah panti asuhan di Afrika yang membutuhkan kaki palsu. Nah, maukah kamu memberi sumbangan kepada mereka? Dan dia bilang, tentu. Saya punya yayasan charity, yayasan amal yang menolong banyak korban bencana, perang dan segala macam. Apa susahnya menambahkan satu daftar ini untuk kami bantu? Tetapi teman ini berkata, saya mau menantangmu untuk mengantarkannya sendiri. Kalau selama ini hanya yayasanmu yang pergi, sekarang kamu pergi sendiri. Terus dia, buat apa? Lalu temannya berkata, kan kamu ingin menemukan kebahagiaan. Oh, siapa tahu di Afrika kamu menemukan kebahagiaan. Singkat cerita, akhirnya pengusaha sukses ini pergi
dengan pesawat pribadi dan membawa kargo barang-barang yang dibutuhkan lebih daripada kaki palsu yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Dia mencukupkan, ada banyak kebutuhan. Tim dari pengusaha ini menghubungi panti asuhan itu apa yang mereka butuhkan dan akhirnya dibawa semuanya. Ketika dibawa semuanya, dia disambut dengan meriah semua anak-anak panti asuhan, mereka buat pertunjukan semuanya. Tetapi sang pengusaha ini merasa biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Sampai akhirnya tiba pembagian kaki palsu. Ketika kaki palsu dibagikan semuanya, semua dapat, anak-anak senang, mereka dipakaikan kaki palsu dan mereka mulai bisa berjalan, mereka melompat, menari, semua senang sekali gitu loh. Dan dia biasa, dia berkata, saya sudah sering melihat kebahagiaan, sukacita seperti ini, tetapi itu hanya bagi mereka, tidak ada pada diri saya. Dan tiba-tiba sambil dia merenungkan kenapa mereka semua happy, bahagia, saya tidak. Tiba-tiba ada seorang gadis kecil, dia datang dan dia peluk kaki dari bapak ini. Dia berkata, saya seorang yatim piatu. Dari lahir saya ditinggal sendiri, tidak kenal orang tua saya. Saya cacat, tidak bisa berjalan. Namun berkat bantuan Bapak, hari ini kaki saya melihat, saya bisa berdiri sendiri. Dia bilang, ini doa saya yang sudah lama. Dia bilang, ini doa saya yang sudah lama. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Dia kirimkan malaikat untuk memberikan saya kaki palsu, supaya saya bisa berdiri. Dan hari ini saya tidak hanya menerima kaki palsu, tapi saya melihat-Mu. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kau tidak memberi hanya kaki, tetapi Kau memberi hidup-Mu, memberi hati-Mu, Kau datang. Dia peluk kaki bapak ini dan dia berkata, mungkinkah kita akan bertemu di sorga nanti? Wah, jadi judul artikel itu, mungkinkah kita akan bertemu di sorga nanti. Dan singkat cerita, pengusaha itu tersentuh sekali dengan perkataan anak-anak ini, anak kecil ini. Dia berlutut, dia gendong anak itu, dia menangis sukacita. Dia menangis karena dia merasakan bagaimana hal yang sukacita tulus mengalir dari diri anak yatim tersebut, korban perang itu menyentuh hatinya dan dia bahagia sekali. Dan itu menjadi cerita pembukaan untuk hari ini, bahwa dengar baik-baik, di seluruh dunia ada banyak jumlah orang-orang oleh karena korban perang, bencana alam atau kekerasan rumah tangga, korban kriminal. Ada banyak orang-orang yang merasa ditinggal sendiri dan mereka sebagai yatim piatu. Banyak sekali anak korban demikian. Itu sebabnya kita tahu sama-sama ada lembaga-lembaga organisasi tertentu yang tanda kutip menangani hal-hal demikian. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa perasaan ditinggal sendiri, perasaan sebagai yatim piatu, Yesus menggunakan kata yatim piatu ini jelas sekali. Yatim dan piatu artinya ditinggalkan ayah dan ibunya. Mengapa Yesus menggunakan frasa ini? Karena di Yohanes ayat 14 mulai dari ayat 1, Yesus melihat murid-murid itu hati mereka gelisah. Mereka gelisah, mereka takut. Perasaan mereka campur aduk karena mereka tahu mereka akan ditinggalkan oleh Yesus. Dan ketika Yesus menggunakan kamu tidak akan ditinggal, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena kehadiran Yesus yang adalah Tuhan di dalam diri murid-murid itu lebih daripada kasih orang tua, ayah dan ibu. Yesus kehadirannya ini sempurna. Itu sebabnya ketika mereka kehilangan Yesus, seperti kehilangan yang paling berharga dalam hidup seseorang, yaitu orang tua mereka. Itu sebabnya frase ini muncul. Dan kita tahu sebenarnya ini merupakan satu pernyataan kasih Allah di sepanjang perjanjian lama kepada bangsa pilihannya, bahwa mereka tidak akan ditinggal sendiri. Engkau tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Berulang kali frase ini muncul dalam kitab Yesaya ketika bangsa Israel itu ada di dalam pembuangan. Mereka merasa bahwa mereka sudah ditinggalkan Allah. Allah telah melupakan kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim dan yatim piatu. Daud juga pernah bermazmur dan berkata,
Allah sekali-kali tidak akan melupakan aku. Seorang ibu bisa melupakan anaknya, tetapi Allah tidak akan melupakan aku. Saudara, ini ungkapan kasih terbesar, bahwa perpisahan dengan orang yang kita kasih itu sungguh membuat hati ini gelisah, membuat hati kita ini tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu perasaan ini Yesus lihat dalam diri murid-murid dan dia meneguhkan hati murid-murid. Itu sebabnya Yesus berkata seperti ini di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia berkata kepada murid-muridnya, engkau tidak akan yatim piatu karena aku minta kepada Bapa. Dia berikan seorang penolong yang lain kepadamu. Kita tahu sama-sama kata penolong ini diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahkan dalam bahasa kita bahasa Indonesia dibuat huruf besar, itu mengarah kepada Roh Kudus yang di dalam bahasa Yunani disebut Parakletos. Dikatakan penolong yang lain. Nah, menarik sekali. Kenapa dikatakan penolong yang lain? Supaya ia menyertai kamu. Mengapa dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya? Nah, saya sudah pernah menceritakan ini dalam firman Tuhan di ibadah raya kita. Seorang penolong yang lain ini bukanlah satu bentuk pribadi yang lain. Bukanlah seorang yang lain yang tidak ada dalam pikiran mereka sebelumnya. Tapi seperti yang saya sampaikan lalu, kata yang lain di situ digambarkan dengan seperti ini. Ini ada sebuah minuman dan saya mau minuman yang lain tetapi sama mereknya. Jadi ini dia. Itu loh. Jadi seorang penolong yang lain itu adalah penolong yang pertama adalah Yesus yang bersama dengan murid-muridnya. Dan masa pelayanan Yesus sudah selesai di muka bumi dan sekarang ada penolong yang lain sama. Gitu loh ya, Roh Kudus namanya. Namanya yang berbeda, penyertaannya, kuasanya, dan kita tahu sama-sama. Dan di sini kita akan lihat membuat mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah jadi yatim piatu karena disertai Allah selama-lamanya. Ini menarik, sekali lagi di ayat 16 dikatakan meminta kepada Bapa. Dan dari sini di ayat ini di Yohanes 14 berulang kali kita temukan dalam satu pasal bagaimana ada di sana disebut Allah Bapa, ada Yesus dan ada Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu muncul di dalam Yohanes 14 ini berulang kali, ya. Contoh di ayat 16 ini, aku minta kepada Bapa, itu Allah Bapa. Ia mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, itulah Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku yang meminta itu adalah siapa? Yesus. Jadi di situ muncul, ya. Nah, penolong yang lain ini waktu disebutkan oleh Yesus kepada murid-murid, mereka nggak punya clue, mereka nggak punya bayangan, mereka berpikir itu adalah malaikat, karena di zaman perjanjian lama yang menolong umat Tuhan dalam berbagai hal adalah malaikat. Tetapi mereka berpikir malaikat itu kan makhluk roh. Bagaimana malaikat itu bersama-sama dengan kami selama-lamanya? Lalu Yesus mulai menjelaskan siapa penolong lain ini, Parakletos itu. Dikatakan yang pertama, dikatakan ayat 17, yaitu roh apa? Kebenaran. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Parakletos, penolong itu adalah roh kebenaran. Mengapa diidentikan pertama kali dengan roh kebenaran? Yang pertama dijelaskan seperti nama Yesus menyertai kamu selama-lamanya. Waktu Yesus lahir, dia akan disebut apa? Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Dikatakan demikian. Lalu yang kedua dikatakan identitasnya adalah roh kebenaran. Mengapa? Karena pada masa itu Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus yang membawa kebenaran kerajaan Allah itu dirongrong oleh semua ajaran-ajaran dari ahli-ahli Taurat, ahli Farisi, gitu ya. Dan murid-murid ini kita tahu sama-sama mereka ini bukan dari latar belakang kaum imamat yang mempelajari kitab-kitab suci. Sehingga mereka tanda kutip mudah sekali untuk berpindah atau keluar dari kebenaran yang ada. Yesus selama dia hidup di muka bumi dia menanam kebenaran firman Tuhan. Dia mau. Dan kita tahu sama-sama kebenaran ini tinggal tetap.
Karena Yesus berkata semua akan berlalu, tetapi firman kebenaran akan tinggal tetap. Dan kita tahu juga di kitab Roma berkata iman timbul dari apa? Pendengaran, pendengaran akan firman kebenaran Allah. Jadi kebenaran ini akan menuntun mereka. Dan juga dikatakan di sini menarik sekali, Roh Kudus itu dikatakan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi ada dua golongan di luar orang percaya. Dengar baik-baik. Tentang Roh Kudus ada dua golongan di luar orang percaya. Di luar orang percaya pada Yesus. Yang pertama adalah golongan yang tidak menerima dia dan golongan yang dikatakan ini ayat 17 tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi ada orang-orang di dunia ini pada zaman itu bahkan sampai hari ini mereka tidak mau menerima Roh Kudus. Ada. Dan dikatakan juga sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Mengapa dunia tidak mengenal dia? Karena mereka menolak Yesus itu. Karena kita tahu di Yohanes pasal 7 ketika Yesus dimuliakan, maka apa yang terjadi? Dia ditinggikan, dia akan mencurahkan rohnya. Gitu loh ya. Tapi orang-orang itu menolak. Dikatakan juga di sini, lihat ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup di dalam kamu dan kamu pun akan hidup. Jadi pertama golongannya adalah golongan yang tidak menerima, dan yang kedua ditegaskan adalah golongan orang yang tidak melihat dia. Mengapa saya membedakan ini? Ada golongan orang yang mau menerima pengajaran tentang Roh Kudus, tetapi ada juga sebagian orang yang hanya saya terima tentang Roh Kudus, tetapi perkara melihat dan mengalami Roh Kudus ini golongan yang kedua, orang nggak mau, gitu loh. Jadi ada dua golongan ini, satu yang tidak mau menerima kebenaran tentang Roh Kudus, dan yang kedua yang tidak mau melihat dan mengalami, bahkan dikatakan di ayat 19 itu tinggal bersama-sama dengan Roh Kudus itu ada. Dan kita mau pastikan kita bukan orang demikian, amin. Kita adalah orang yang menerima kebenaran tentang Roh Kudus. Dan yang kedua kita adalah orang-orang yang mengalami hal-hal tentang Roh Kudus. Nah, masih di ayat 17 dikatakan, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya lanjut dulu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, akan datang kembali. Saya baca dulu sampai ayat yang ke-19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dalam kamu dan kamu pun akan hidup. Nah saudara, dikatakan Yesus seperti ini, tetapi kamu mengenal dia. Nah murid-murid, siapa dia? Kami belum kenal. Selama engkau hidup, kau tidak memperkenalkan dia kepada kami. Yesus berkata, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus mulai menjelaskan kepada mereka bahwa penolong yang lain itu adalah aku dalam versi yang lain. Karena selama ini aku yang menyertai kamu, yang hidup bersama dengan kamu. Dan sekarang masuk kepada level yang lebih tinggi lagi, dikatakan apa? Diam di dalam kamu. Gitu loh. Tidak terpisah dari Yesus. Gitu ya. Jadi Yesus mulai mengajarkan, penolong yang lain itu adalah aku yang selama ini bersama denganmu, tetapi dalam versi yang berbeda. Gitu. Kita tahu sama-sama di ayat 18 ketika dikatakan aku datang kembali kepadamu. Itu yang sudah dibahas sebelumnya di bagian pertama Yohanes 14. Yesus pergi untuk menyiapkan apa? Rumah atau kediaman, tempat tinggal bagi kita di sorga. Dan dari sana nanti dia akan kembali untuk menjemput kita. Yesus pasti akan datang kembali. Yesus pasti akan datang kembali. Itulah pengharapan bagi kita semua orang percaya. Nah, waktu yang namanya roh kebenaran, penolong yang lain, Roh Kudus ini ada dalam kita, apa yang terjadi? Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, sekali lagi. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, mengapa Yesus ungkapkan ini kepada mereka?
Karena di ayat 8, Filipus dia ngomong begini sama Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah Yesus bilang, aku dan Bapa selama ini satu. Tapi Filipus belum mengerti, murid-murid belum mengerti hal itu. Makanya kata Yesus, waktu Roh Kudus itu, roh kebenaran itu diberikan bagimu, engkau akan mengerti bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan aku dalammu. Saudara, singkat cerita seperti ini. Perkara mengenai Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus itu hanya bisa dimengerti ketika kita menerima Roh Kudus. Itu dia. Tanpa Roh Kudus yang memberikan hal itu dalam diri kita, kita nggak mengerti. Itu yang dikatakan Yesus. Pada waktu itulah. Makanya murid-murid sebelum itu mereka nggak tahu. Makanya sampai Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu. Yesus sudah bilang, aku dan Bapa satu. Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Kan tadi melihat. Itu sebabnya saya katakan tadi ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang tidak menerima kebenaran terang Roh Kudus. Yang kedua, golongan tidak melihat dan mengalami Roh Kudus. Jadi murid-murid pada waktu itu masuk kepada salah satu golongan, yaitu mereka mulai menerima kebenaran tentang Roh Kudus itu, tapi mereka belum apa? Melihat dan mengalami. Ini sebabnya Yesus mengajarkan hal ini kepada mereka. Ayat 21 Yesus berkata, barang siapa pegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ini Yesus sedang tunjukkan kepada murid-murid bahwa kepergiannya adalah bukti ketaatan dia mengasihi Bapa. Gereja kita sedang banyak membahas tentang kasih Allah. Hari Minggu kemarin saya jelaskan bahwa kasih yang pertama itu adalah bagaimana kasih yang ditunjukkan Yesus yang pertama-tama adalah kasih Yesus kepada Bapa. Itu di atas segalanya. Makanya Yesus menaati perintah Bapa. Bukan kehendakku, kalau boleh lakukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah ya Bapa. Sebab itu pagi-pagi benar Yesus berdoa dan meminta petunjuk kepada Bapa. Yesus itu melakukan perintah Bapa. Yesus berkata, tidak ada satupun yang kulakukan di luar kehendak Bapa. Bukti aku mengasihi Bapa, aku adalah melakukan perintah Bapa. Itu kasih yang pertama Yesus. Yang kedua, kasih Yesus adalah kepada orang yang percaya kepadanya. Yaitu dia akan memelihara, menjaga, menyertai domba-domba ini sampai kepada kesudahannya. Dia memberikan nyawanya bagi orang yang percaya kepadanya. Tapi yang ketiga juga kasih Yesus adalah kepada orang-orang berdosa. Jadi itu luar biasa sekali. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Yesus sedang kasih tahu sama murid-muridnya, lihat murid-murid, semua mujizat yang kukerjakan, itu ya, semua mujizat yang kukerjakan. Karena sebelumnya ini terkait dengan pertanyaan Filipus itu loh ya. Waktu di ayat 10, Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan ini. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi sedang ngomong sama murid-muridnya, lihat semua pengajaran, firman kebenaran yang kusampaikan ini, itu semua dari Bapa. Yang kedua, semua kuasa, semua mujizat, semua pekerjaan-pekerjaan yang terjadi, yang membuat hal-hal hebat, mujizat orang lumpuh, berjalan, buta melihat, orang mati bangkit, semua itu terjadi dikatakan karena apa? Bapa mengasihi aku. Nah Yesus sedang mengajar, kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka Bapa juga mengasihimu. Artinya apa? Bahwa apa yang aku lakukan karena Bapa, kau juga bisa lakukan. Gimana caranya? Yaitu apa? Seperti aku mengasihi Bapa, kamu juga mengasihi Bapa. Ketika aku mengasihi Bapa, maka pekerjaan-pekerjaan besar dari Bapa, perkataan-perkataan kebenaran dari Bapa, turun terjadi melalui aku. Sama, kamu juga murid-murid.
Kalau engkau mengasihiku, kau mengasihi Bapa, maka pekerjaan besar yang dari Allah Bapa turun kepadamu. Itu sebabnya ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata seperti ini, Tuhan, apakah sebabnya engkau menyatakan dirimu kepada kami bukan kepada dunia? Ini menarik, karena waktu itu hanya beberapa muridnya di sana. Kenapa bukan kepada seluruh dunia? Pertanyaan ini membuat banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Contoh ya, pertanyaan ini salah satu, yaitu apa? Orang bertanya, kenapa Yesus itu datang hanya untuk orang Israel? Gitu loh, betul? Kenapa bukan untuk seluruh dunia? Wah, jadi seperti muncul dari ayat ini. Nah gitu loh, jadi kita harus tahu latar belakangnya. Latar belakangnya. Yesus datang kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah untuk menggenapi janjinya. Karena melalui bangsa ini, dia akan pakai bangsa ini untuk membawa keselamatannya sampai kepada seluruh bumi. Itu dia. Jadi sama seperti ini, dia bilang, kenapa hanya kepada kami? Jawab Yesus menarik. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman-Ku yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara, Yesus berjawab, Yudas ini kan yang bukan Iskariot bertanya, kenapa hanya kepada kami, bukan kepada seluruh dunia? Yesus sedang berkata, sebenarnya aku memilihmu bukan karena privilege, tetapi aku datang kepada orang-orang yang mau mengasihi aku dan menuruti firman-Ku. Itu dia. Itu sebabnya sekali bangsa Israel, Allah datang bagi bangsa, Yesus datang bagi bangsa Israel. Ketika bangsa itu tidak mengasihi Allah, berbalik dari Allah. Ketika bangsa itu tidak melakukan perintah Allah, mereka justru melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah. Bangsa itu dihukum. Lihat, makanya di kitab Roma dikatakan, karena kegagalan bangsa Israel untuk memenuhi perjanjian dengan Allah, maka Allah memakai bangsa-bangsa lain. Maka Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Lihat, jadi yang Allah sedang cari bukan sukunya, bukan negaranya, bukan latar belakangnya. Tetapi yang Allah rindukan adalah seorang yang mengasihi Allah, seorang yang menuruti firman Allah. Itu dia. Makanya satu kali, saudara, nanti akan sampai ketika Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Gitu loh ya. Ketika dia perjalanan ke Golgota, lalu ada orang yang bilang, berbahagialah orang yang melahirkanmu. Dikatakan. Baru dikatakan Yesus, ada juga Yesus berkata, mana ibumu? Yesus berkata, murid-murid orang banyak berkata, di luar ada ibumu, ada saudaramu. Yesus berkata, saudaraku adalah siapa? Yang melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam proses penyalipan juga, ketika dia lihat Yohanes, dia berkata, itu ibumu, kasihi dia. Yesus sedang berkata bahwa apa? Bahwa aku milik semua orang yang mengasihiku, bukan milik keluarga jasmani yang melahirkanku. Itu sebabnya ketika Yudas bertanya, kenapa bukan seluruh dunia? Ingat baik-baik, Yesus mau menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi dia dan yang menuruti firman-Nya. Itu sebabnya sekalipun kita Kristen, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita Kristen, tidak menjamin bahwa Allah menyatakan dirinya bagi kita kalau kita tidak hidup mengasihi Yesus. Kalau kita tidak hidup menuruti firman-Nya. Kita tidak akan mengalami yang namanya hal-hal besar yang ditujukan oleh Bapa kepada Yesus. Tidak. Itu sebabnya orang berkata, hanya beberapa orang saja yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan pilih kasih. Tidak. Tuhan tidak pilih kasih seperti dia menjawab Yudas ini. Tidak. Tetapi dia akan menyatakannya kepada orang-orang yang mengasihi dia dan yang menuruti firman-Nya. Ayat 25.
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Karena nanti memang ada waktunya Yesus akan disalib dan tidak bersama dengan mereka. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus. Di sini disebutkan. Nah ya, di sini disebut. Dia penolong, roh kebenaran, penghibur, dan disebut apa? Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan apa? Segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lagi-lagi di ayat ini kita melihat Allah Tritunggal itu muncul. Lihat ya. Roh Kudus, Bapa, namaku atau aku itu adalah Yesus. Jadi Roh Kudus itu dimakin jelas di sana dan diutus oleh Bapa. Jadi lihat bagaimana Allah Tritunggal ini bekerja di dalam frame, waktu, cara, fungsi yang sangat teratur. Betul ya? Ada masa di mana Yesus menunjukkan karya Allah Bapa. Gitu loh ya, memperkenalkan Bapa dan Roh Kudus yang akan terus menyempurnakan, menggenapinya sampai pada kesudahannya. Dikatakan di sini menarik. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang dikatakan Yesus pada murid-murid? Yaitu segala kebenaran. Makanya dikatakan tadi roh kebenaran. Semua kebenaran, pengajaran, hal-hal yang tidak dimengerti oleh murid-murid, Roh Kuduslah yang akan memberikannya, yang mengajarkannya. Jadi saudara ini menarik. Karena apa? Sewaktu di ayat 16, 17 sampai ayat yang ke-25 25 sampai 26 itu, Yesus sedang berbicara menurut saya itu menolong pikiran mereka untuk mengerti alur cerita. Yesus mengasihi Allah Bapa. Sehingga semua perkataan Bapa, perkataan kebenaran turun kepada Yesus. Yesus menuruti perintah Bapa sehingga mujizat perbuatan-perbuatan besar terjadi melalui Yesus. Mereka mulai diurutkan pikirannya. Lalu Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka sama seperti Bapa mengasihi aku, ia akan mengasihimu. Sehingga apa? Yang dikatakan di ayat 12, yaitu apa? Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang kulakukan. Karena apa Yesus bisa lakukan ini? Karena Bapa mengasihi dia. Sama, kalau engkau mengasihi aku, maka Bapa akan mengasihimu. Bapa melakukan pekerjaan besar melaluiku dan Bapa juga melakukan pekerjaan besar bagimu. Di pikiran mereka sedang dibuat Tuhan teratur. Pola pikir mereka sedang diluruskan. Tapi Tuhan gak berhenti di sana. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar apa? Hatimu. Yang pertama sudah diurutkan di pikiran mereka. Yang kedua Yesus menyentuh hati mereka. Saudara, ini menjadi tips saya khotbah sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Khotbah yang menyentuh, membuat gambaran yang jelas di pikiran. Namun selanjutnya apa? Menyentuh apa? Hati. Ini dia. Ini pola Yesus yang saya tiru dalam pelayanan. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus ini luar biasa. Karena di Yohanes 14 ayat 1 tadi, gelisah hati mereka. Yesus berkata Roh Kudus inilah yang akan memberikan damai sejahtera supaya hatimu tidak gelisah. Tadi pikirannya, aha moment, oh iya benar. Sekarang hatinya bisa tenang. Tidak gelisah dan tidak gentar. 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah saudara, ini menjelaskan tentang Allah itu.
Nanti kita akan ada fase di mana belajar Allah Tritunggal. Nah ya, Allah orang Kristen itu dipanggil, diperkenalkan oleh Yesus dengan sebutan Bapa, gitu ya. Allahnya orang Kristen itu, dan dikatakan lebih besar daripada aku, karena Yesus pada waktu itu ada di muka bumi di dalam keterbatasannya, dalam kemanusiaannya. Ingat baik-baik. Ada fully Allah Bapa, namun pada waktu Yesus itu dia ada dalam kemanusiaannya. Ada keterbatasan dalam sisi kemanusiaan. Pada waktu itu Yesus sedang memilih atau melakukan tugas perintah Bapa, Allah yang menjadi apa? Manusia. Itu sebabnya ketika dikatakan Bapa lebih besar daripada aku, bukan berbicara bahwa mereka itu terpisah, bukan berbicara bahwa mereka itu satu dengan yang lain ada tingkatannya, tidak. Tetapi fase berbicara ini ketika Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, karena dia sedang tanda kutip Allah yang menjadi manusia. Ya, jangan salah memikirkannya. 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Yaitu apa? Yaitu Yesus yang akan pergi meninggalkan mereka. Semua perkataan Yesus anak manusia akan diserahkan dan akan disalib. Semua itu akan disiksa untuk penebusan dosa manusia. Itu pasti terjadi. 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ini menarik sekali. Jadi lihat, iblis berpikir dengan penyaliban Yesus, Tuhan itu mati, tidak sanggup. Yesus berkata, tidak, dia tidak berkuasa sedikit pun atasku. Makanya Yesus mati, sekali lagi ini terminologi orang Kristen yang kita faham sesuai dengan Alkitab. Karena ada banyak orang bilang, bagaimana mungkin Tuhan itu mati? Orang Kristen ini enggak punya logika. Masa Tuhan mati? Gitu loh. Masa Tuhan mati disalib, disiksa? Itu bukan Tuhan. Saudara, Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Yesus mati bukan karena paku, bukan karena infeksi, bukan karena siksaan daripada tentara Romawi. Yesus mati karena dia memberikan nyawanya kepada Bapa. Sudah waktunya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Itu sebabnya dia berkata, penguasa di dunia ini, roh-roh jahat, setan, penghulu di udara, bahkan Raja Herodes pun tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus. Itu sebabnya dia mati karena dia memberikan nyawanya kepada Bapa. Kalau dia belum memberikan nyawanya kepada Bapa, sehebat apapun sisaannya dia tidak akan mati. Gitu loh. Tujuan kematian Yesus ini dikatakan 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Supaya dunia tahu, supaya kita tahu, Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia memberi contoh kepada kita. Yesus taat kepada Allah Bapa. Inilah yang menjadi gambaran yang diberikan. Karena nabi tidak bisa menjadi contoh, malaikat tidak bisa menjadi contoh. Orang-orang pilihan, orang beriman di perjanjian lama 100% tidak menjadi contoh. Mereka pernah gagal. Hanya Tuhan yang menjadi manusia, Yesus namanya, yang tidak punya kegagalan, tidak punya dosa, 100% bisa menahati kehendak Bapa. Inilah yang menjadi patokan yang diberikan, diajarkan oleh Yesus. Supaya dunia tahu bahwa aku menaati Bapa. Kita ikut Yesus yang adalah jalan. Jalan untuk menaati Bapa. Kesempatan untuk hidup dalam janji firman Tuhan seperti Yesus. Jadi Yesus itu memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan. Supaya dunia tahu. Itu sebabnya sampai hari ini saudara dan saya bisa tahu segala sesuatu tentang Bapa, tentang Allah Bapa, tentang sorga, tentang harapan yang akan datang. Karena apa? Yesus mengasihi Bapa.
supaya dunia tahu, sampai kita tahu. Dan Yesus menutup, dikatakan bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Karena kita tahu setelah itu mereka akan pergi ke Taman Getsemani. Nah, jadi kita stop di sini. Di Yohanes 14 kita sudah selesaikan. Nah, menarik. Jadi kita bersyukur kita sudah bahas ayat demi ayat, luar biasa, betul? Ya, senang ya. Jadi berulang kali Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa dan aku dalammu. Oh, itu artinya. Artinya adalah Yesus sedang memberikan teladan, jalan, contoh kepada kita. Untuk hal-hal besar itu terjadi. Seperti dia mengasihi Bapa, kita juga bisa. Makanya Roh Kudus itu yang akan memampukan. Ada 3 poin besar dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian. Hati yang gelisah, hati yang gentar tidak akan dibiarkan. Dia berikan seorang penolong bagi kita yang akan menyertai kita selama-lamanya. Karena akan ada ujian iman, ada ujian dalam kehidupan. Dan kita manusia lemah. Itu sebabnya dia bilang, aku tidak akan tinggal sendirian. Aku tidak akan tinggalkan kau sendirian. Tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Sampai dia datang kembali, dia nyertai kita. Kemanapun, kapanpun, dimanapun. Kalau Roh Kudus itu ada dalam kita, dia menyertai kita. Yang kedua, dari poin ini, yaitu bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada Bapa. Lihat, dia tidak hidup sesuai dengan agenda manusia, bahkan dia tidak sedang hidup dengan agendanya sendiri. Dia hidup sesuai dengan agendanya Allah Bapa. Hebatnya Yesus ini melakukan itu untuk menjadi contoh bagi kita. Siapapun yang mengasihi Bapa, itu yang menjadi saudaranya, itu yang dikatakan Bapa menyatakan diri kepada semua orang yang mengasihi dia dan yang menuruti firman-Nya. Ini poin yang kedua ya. Yaitu apa? Ketika kita hidup mengasihi Bapa, mengasihi Yesus, menuruti firman-Nya, maka kita akan mengalami pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang dialami oleh siapa? Yesus. Gitu. Oleh sebab itu, poin yang kedua ini menggoncang kenyamanan rohani kita supaya kita hidup benar-benar mengasihi Bapa dan hidup menuruti firman-Nya. Poin yang ketiga dari firman ini, lebih dijelaskan lagi tentang Roh Kudus itu. Siapa itu Roh Kudus? Siapa Roh Kudus yang akan menyertai orang percaya? Siapa Roh Kudus itu yang membuat kita merasa tidak ditinggalkan sendiri? Roh Kudus ini, Roh Kudus yang dijelaskan oleh Yesus ini adalah Yesus versi yang lain. Karena Yesus sudah menyertai mereka sebelumnya dan Roh Kudus, Yesus naik mati dan naik ke sorga, dia berikan Roh Kudusnya menyertai mereka selama-lamanya. Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Sehingga mereka, tanda kutip, sekalipun mereka ini bukan dari kalangan orang-orang terpelajar, itu yang dikatakan firman Tuhan. Mereka bukan dari kalangan terpelajar. Yang katakan terpelajar itu yaitu orang-orang terpelajar dalam hal kitab suci. Tetapi roh kebenaran yang membuat mereka tidak akan diselewengkan. Dan roh kebenaran ini pula yang tanda kutip kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang memampukan Petrus berkhotbah di depan ribuan orang. Yang memampukan murid-murid menceritakan tentang Allah itu. Roh kebenaran itu menuntun mereka. Nah, Roh Kudus itu juga bukan hanya roh kebenaran, tapi dia penolong. Penolong. Ini menarik sekali. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita butuh ditolong. Roh Kudus menolong kita. Tapi ingat, dia menolong kita bukan untuk sesuatu yang tanda kutip sesuai dengan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Penolong yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Penolong yang memampukan kita untuk bisa mengasihi Allah Bapa. Penolong yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Penolong yang memampukan kita untuk bisa hidup di dalam kekudusan Allah. Yang ketiga, setelah dia penolong, dia roh kebenaran, dia juga penghibur. Nah ya, dia penghibur. Karena ingat tadi, mereka itu tergoncang karena mereka akan ditinggalkan.
Dan kita tahu sama-sama, karena kadang ketika orang sendiri, dia bisa merasa kesepian, dia bisa merasa sedih, tetapi Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan, menghibur, memberi kekuatan yang ekstra. Sehingga apa? Penghiburan itu melahirkan damai sejahtera, menguasai hati pikiran, sehingga hati yang gentar, hati yang gelisah menjadi tenang kembali. Dan kita tahu keberadaan Roh Kudus ini jelas sekali. Dikatakan ada dua golongan. Satu, orang yang tidak mau menerima kebenaran Roh Kudus, dan yang kedua, golongan yang tidak melihat dan mengalami Roh Kudus. Sayang sekali, Yesus sudah memberikan ini. Janganlah hendaknya kita menjadi orang yang tidak menerima kebenaran tentang Roh Kudus dan yang tidak mengalami kebenaran Roh Kudus. Karena lihat, penguasa di dunia ini, sekali lagi penguasa di dunia ini, hanya penguasa di dunia ini yang tanda kutip ingin menghancurkan orang percaya, tapi tidak akan berhasil ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu saya berharap kebenaran firman Tuhan ini menolong kita bersama-sama untuk kita terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan, Bible study malam hari ini. Kalau ada di antara kami di tempat ini, ataupun yang mendengarkan kebenaran ini, kami merasa sendiri, ditinggal dalam kehidupan ini. Dan kami menjadi gelisah, kami menjadi takut. Tidak ada damai dalam hidup kami. Malam ini, seperti Engkau memberi solusi kepada murid-murid-Mu, yaitu memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Tuhan, siapapun kami yang merasa gelisah, yang gentar hatinya, siapapun kami yang merasa sendiri, merasa seperti yatim piatu, siapapun kami yang merasa ditinggal, Tuhan, hari ini kami berdoa, kami minta Roh Kudus-Mu penuhi hati kami. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Biar kami menjadi orang-orang yang mau menerima firman kebenaran tentang Roh Kudus. Dan kami menjadi orang-orang yang mau mengalami Roh Kudus itu. Tuhan, biar kami mengalami-Mu ya Roh Kudus. Engkau Roh penolong yang diberikan Bapa bagi kami. Engkau Roh penghibur, Engkau Roh kebenaran. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biar Roh Kudus-Mu dalam hidup kami memampukan kami semua untuk hidup mengasihi Allah Bapa dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian Bible study kita hari ini. Sampai bertemu